Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama saya Febian Nefsari. Halo, perkenalkan nama saya Ega Putri. Halo, perkenalkan nama saya Berta Apriliani. Halo, perkenalkan nama saya Putri Ayu Miftahul Jannah. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Dwi Nugra. Halo, perkenalkan nama saya Amanda Sandari. Hai, perkenalkan nama aku Vera Wulandari. Kami dari kelas 11 IPA 2 akan menjelaskan tentang sejarah VOC, mata pelajaran sejarah guru pembimbing Ibu Rahmi SPD. Selamat menyaksikan. Apa itu VOC? VOC ialah Veronique das Indes Company. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, VOC adalah Kongsi Dagang Hindia Timur atau bisa juga disebut dengan Perusahaan Hindia Timur. Berdirinya VOC pada tahun 1598, Parlemen Belanda atau Staten Generaal mengusulkan perusahaan yang saling bersaing untuk digabung menjadi sebuah kongsi dagang. Maka pada Maret tahun 1602 terbentuklah pemerintahan Maskapai Hindia Timur Verenigde Ondernemingschappen atau VOC. Belakang pembentukan VOC adalah upaya Belanda untuk menyatukan para pedagang Belanda agar bisa bersaing dengan pedagang Eropa lainnya seperti Inggris, Spanyol, dan Portugal dalam menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan di Indonesia. Apa sih tujuan VOC? VOC bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya melawan pesaing-pesaingnya, memperkuat kedudukan Belanda dalam perang, membantu Belanda melawan Spanyol. Kedudukan VOC semakin kuat karena adanya hak oktroy. Apa hak keistimewaan VOC? Hak istimewa atau hak oktroy VOC, hak monopoli perdagangan, hak mencetak dan mengedarkan uang, hak mengangkat dan memberhentikan pegawai, hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja, hak memiliki tentara sendiri, hak mendirikan benteng, hak menyatakan perang dan damai, hak mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat, hak menjalankan kekuasaan kehakiman. Kebijakan VOC di Indonesia. Berikut ini merupakan kebijakan VOC di Indonesia, yaitu 1. Mengurangi pelabuhan serta mendirikan benteng guna melaksanakan monopoli perdagangan. 2. Melaksanakan politik divide et impera dalam rangka menguasai kerajaan di Indo. 3. Guna memperkuat kedudukannya, perlu mengangkat gubernur jenderal. 4. Melakukan sepenuhnya hak oktroy yang diberi pemerintah Belanda. 5. Membangun markas VOC yang semula di Banten dan Ambon, kemudian dipindahkan ke kota Jayakarta. 6. Melaksanakan pelayaran Hongi. 7. Adanya hak ekstirpasi yang merupakan hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Dan 8. Adanya Perliche Leveranti atau penyerahan wajib, serta preangen stelsel, yaitu sistem preangal. Apa dampak bagi rakyat terhadap kebijakan VOC tersebut? Pengaruh kebijakan VOC pada rakyat Indonesia. Berikut ini adalah pengaruh kebijakan yang dibuat oleh VOC untuk rakyat Indonesia. 1. Kekuasaan raja jadi berkurang ataupun bahkan didominasi secara keseluruhan pada VOC. 2. Wilayah kerajaan terpecah belah dan dengan melahirkan kerajaan serta penguasa baru di bawah kendali VOC. 3. Hak otorit atau istimewa VOC membuat masyarakat Indonesia jadi miskin dan menderita. 4. Rakyat Indonesia mengenal ekonomi uang, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian, serta prajurit bersenjata modern. 5. Pelayaran Hongi
mampu dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan, serta pembunuhan. 6. Hak ekstirpasi rakyat adalah ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang bisa berlebih. Kebangkrutan dan pembubaran VOC. Sejak pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kemunduran sehingga dibubarkan. Alasannya dibubarkan adalah sebagai berikut. 1. Banyak pegawai VOC curang dan korupsi. 2. Banyak pengeluaran biaya peperangan, misalnya perang melawan Hasanuddin dari Goa. 3. Banyak gaji yang wajib dibayar karena kekuasaan yang luas memerlukan pegawai yang banyak. 4. Pembayaran atau keuntungan bagi pemegang saham ikut memberatkan setelah VOC mengalami kekurangan pemasukan. 5. Bertambahnya saingan dagang di Asia dan yang paling utama yaitu Inggris dan Perancis. 6. Perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Batavia 1795 yang demokratis serta liberal menganjurkan perdagangan bebas. Berdasarkan alasan di atas, VOC dibubarkan tanggal 31 Desember pada tahun 1799 dengan hutang 136,7 juta gulden. Aset-aset dialihkan pada pemerintahan Belanda. Itulah penjelasan materi sejarah VOC dari kelompok kami. Kami mohon maaf jikalau ada salah kata. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.